kita coba yang terakhir ya, yang GPS-nya nge-lock nih. Kalau ngelihat nih yang pertama dia jalan dari yang hijau ke sini sampai ke yang orange, kayaknya benar sih. Oke, ini ada exercise recordnya. Halo, assalamualaikum. Ya, smartwatch lagi. Bulan ini kayaknya lagi banyak konten smartwatch ya. Tapi tenang, bukan channel gonta-ganti arloji kok. Tetap gonta-ganti HP ya. Ada beberapa yang kirim. Kebetulan pas saya juga lagi mau ganti smartwatch kan kemarin. Ada beberapa yang beli, termasuk yang di tangan ini. Yang jelas ini adalah Z-Blast Beyond 2. Kemarin kita sempat munculin Z-Blast Beyond yang pertama itu di Z-Blast 102 ya. Sekalian unboxingnya waktu itu highlightnya di layar AMOLED kalau nggak salah. Nah ini highlightnya lebih ke built-in GPS, soalnya dia nggak nulis layarnya panelnya apa. Dan highlight fitur lainnya adalah 24 jam, health management, multiple sport modes, smartphone notification, dan ultra long battery life. Yang mana 4 ini mungkin udah common ya, udah biasa banget ada di smartwatch. GPS-nya ini nih yang menarik, walaupun belum tahu nih harganya. Biasanya ada di Lazada, kita cek dulu harganya deh kalau gitu. Baru ada satu nih yang ready, Z-Blast Beyond 2, itu pun dikirim dari Cina. Ya bener, ini official store-nya Z-Blast ya. Harganya Rp1.047.319 dan ternyata AMOLED. 1,78 inci dengan resolusi 390 x 450 alias 341 ppi kerapatannya. Dan brightness-nya hingga 1000 nit. Mantep dong kayak smartphone ya. Lalu juga menggunakan bener nih, Corning Gorilla Glass. Walaupun nggak disebutin versi berapa, touchscreen, always on display juga iya. Material case dari Aviation Aluminium. Aluminium yang ringan nih. Wow. Ini speknya sih mantap. Nah, GPS-nya GPS GLONASS Galileo Beidou. Yang nggak ada QZSS aja ya. Tapi 4 satelit itu udah keren. Harganya memang tidak murah juga. Dan aplikasinya adalah InfoWare. Gonta-ganti terus nih aplikasinya si Z-Blast. Itu yang bikin pusing ya. Karena speknya menarik. Looks-nya juga biasanya menarik, tapi aplikasinya ganti-ganti terus si Z-Blast ini. Yuklah kita install dulu InfoWare. Sambil kita install, kita lihat isi di dalam kotaknya. Kebetulan dapatnya warna hitam kali ini, nggak pink lagi, mantap. Packagingnya udah lebih mantap lagi si Z-Blast ini. Ini ada Dear Work on a Better You. Dear Buddy, Work on a Better You. Jadi, puitis juga slogannya. Dear Buddy, Work on a Better You. Nah ini ada user manualnya, tapi karena sudah tahu nama aplikasinya, biasanya skip aja user manual. Paling nanti butuh tahu nyalainnya pakai tombol atas atau bawah. Nah ini nih nggak ditaruh di tempatnya nih, mentang-mentang unit. Bentar, bisa jadi ini dari Z-Blast-nya. Bisa jadi waktu pemeriksaan bea cukai ya, dibuka dan ditaruhnya lagi nggak pada tempatnya. Bisa jadi dua kemungkinan itu. Oke, kalau dock-chasnya udah mulai seragam kayak gini, Z-Blast punya USB Type A, dan ini dia penampakan dari smartwatch-nya. Tapi paling enggak Z-Blast sekarang selalu menempatkan di stiker ini, di layarnya, nama aplikasinya apa. Jadi kita tahu harus download apa di Play Store. Ya benar, ini bodinya aluminium, karena dingin kerasa. Aluminium, walaupun back cover-nya atau tutup belakangnya masih sih plastik, dan ada feels rubberize-nya, jadi harusnya lebih lembut lagi di permukaan kulit kita. Strap-nya, nah ini lumayan nih saya suka. Jadi matte sebetulnya, tapi udah mulai ada sentuhan rada-rada glossy-nya. Bakalnya logam lagi, dingin lagi, dan ada ringnya satu. Ini kalau ukurannya, saya masih punya strap yang kemarin. Ini yang 22 mm kita ukurkan. Ya, sama ya, 22 mm strapnya. Nggak usah diganti ya. Kayaknya ini juga udah bagus strapnya. Dan ini universal sih, memang masuk ya strapnya ke body, tapi universal. Dan seperti ini penampakan sensornya di bagian belakang. Ada 2 pin magnetik untuk menempel ke docknya yang ini. Z-Blast model Beyond 2. Oke. Ya, tombol fisiknya cuma satu, jadi ya memang cuma ini ya yang diperlukan untuk menyalakan. Dan kita akan lihat apakah dia harus pairing dulu sebelum bisa dipakai. Oke, harus pairing dulu, betul. Pas register, tadi dia nggak ada konfirmasi apa-apa ke email. Jadi sebetulnya kalau kamu masukin email palsu, kamu bisa sih
register gitu ya. Misalkan kamu isi aja bla 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 @gmail.com, itu otomatis akan bisa. Ya, saya masih selalu mempertanyakan masalah privacy di aplikasi di smartphone yang pihak ketiga kayak gini ya, yang buat smartwatch yang bukan dibuat sama vendor pembuat smartwatchnya. Oh, dia masih ingat saya punya ZBlade Stratos 2. Tapi kita butuh pairing ke device baru nih. Ya, langsung muncul ya, Beyond 2. Dan saya akan cek apakah butuh konfirmasi di smartwatch-nya. Ya, ada. Please click agree katanya di sini. Yes, mantap nih, paling enggak ya. Si smartwatch-nya butuh konfirmasi untuk bisa pairing. Ini mengurangi kemungkinan orang iseng pairing ke smartwatch kamu. Dan ini watch face bawaannya. Ya, menonjolkan layar AMOLED-nya ya, warnanya hidup. Ada tanggal, hari, dan heart rate. Kita akan lihat untuk user interaction-nya. Swipe dari atas ke bawah, ini malah buat notifikasi. Kebalik. Dari bawah ke atas buat control center atau toggles. Iya, kebalik ya dibandingkan umumnya. Dan ada always on. Ini buat menyala terus biar bisa muncul di layar, nggak mati-mati layarnya ya. Berguna buat video unboxing seperti ini. Ada battery saving mode, do not disturb. Ini torch, udah tahu kan buat apa? Buat membantu kamu cari lubang kunci atau lihat tiket di bioskop pas lagi gelap. Sisanya ada setting. Udah satu page aja. Dan ini kita kalau swipe ke kanan, ada quick card-nya ya, heart rate, SpO2, sleep monitoring, weather, music, aktivitas yang sudah dilakukan, ada rekapnya, dan kembali ke watch face. Kalau ke kiri sama aja, beda urutan aja. Dan buat masuk ke menu lengkapnya, berarti ditekan tombol fisik. Menu lengkapnya berupa grid seperti ini. Ada workout, nah ini modenya, outdoor running, indoor running, outdoor walking, outdoor cycling. Oke, kalau ada yang kayak astrik atau gaya matahari di pojok kirinya itu butuh GPS berarti ya. Indoor cycling, freestyle, table tennis, basketball, soccer, badminton, cricket, stair climber, dance, yoga, zumba, burpee, aerobics, pilates, skateboarding, trekking, trail run. Kalau mau free apa dong? Zumba kali ya? Atau dance? Kayak misalkan, oh ini freestyle, ada nih freestyle. Ini kalau misalkan saya mau pakai buat main Ring Fit, mungkin yang itu ya. Kemudian ada workout records. Jadi bagus nih, hasil workout kamu ada datanya ya, nggak langsung hilang, nggak langsung masuk ke rekap gitu aja. Lalu ada aktivitas yang sudah dilakukan. Karena ada beberapa smartwatch yang nggak punya workout record, jadi hasilnya itu langsung masuk ke ini, ke rekap aktivitas. Ada heart rate, saya salah nih, nggak biasa, backnya nggak bisa pakai tombol fisik. Ada blood oxygen, kemudian ada sleep monitoring, event reminder. Nah, ini harus ditambahkannya dari aplikasi. Alarm, bisa ditambahkan dari sini? Bisa, mantap. Kemudian ada remote music player. Weather, belum kesinkronisasi dengan aplikasi di smartphone. Dan ini adalah stopwatch. Lalu breathing exercise. Ini notifnya nih, harus masuk juga ke menu. Dan ada di bawah posisinya, jadi rada kurang convenient ya buat mengakses notifikasi. Tapi mungkin nanti kalau ada notifikasi masuk harusnya bisa muncul. Dan ini adalah countdown timer. By default ada yang sudah di predefine ya. Predefine 1-6 menit atau bisa di custom juga jam, menit, detik. Lengkap. Kemudian habis itu ada Oke, itu adalah Find Phone. Terakhir setting, watch face brightness. Ini vibration adjustment. Level getarnya bisa diatur di situ. Raise to wake bisa open all day atau time. Ini bisa di schedule juga nih, mantap nih. Dan bisa dari smartwatch-nya juga. Ntar kita dari bawah deh. Ada device info, QR code, regulatory, system setting, restart, power off, dan reset. Itu doang sistem setting. Notification does not light the screen. Light up the screen. Oke, kalau misalkan kamu pengen ketika ada notif baru, layarnya nggak menyala, kamu nyalain dari situ, centang di situ ya. Cover the screen off. Oke, ditutup layarnya, mati langsung. Bagus. DND. Kemudian brightness bisa di set
Ada 5 level, ini level 3 dari tadi. Kita turunin sedikit, kayaknya lebih cocok di 2 ya, buat kamera ini. Wow, raise to wake. Udah, raise to wake tadi. Bright screen time. Nah, ini screen time out-nya bisa di set 5, 10, 15, atau 20. Atau always on. Bisa menyala juga terus-terusan, tapi pasti menguras baterai ya. Nah, always on display-nya. Information screen dial, bisa pilih mau digital yang angka atau yang pointer, yang jarum. Dan bisa dipilih juga mau sepanjang hari, ini bisa loh, sepanjang hari, mantap. Dan di schedule juga bisa, schedule aja lah. Oke, kemudian terakhir watch face. Tapi saya mau cek, kalau dari watch face-nya tekan dan tahan, ya bisa ya. Jadi kayak default lah, kayak kebanyakan smartwatch, buat ganti watch face, tekan dan tahan di watch face-nya. Lalu geser, ada yang digital, ini lengkap banget nih si metric atau infonya. Ini juga, ini lebih lengkap lagi, termasuk ada info kalau GPS-nya menyala. Ini kayaknya lebih cocok buat yang suka olahraga nih. Meskipun mungkin tidak terlihat gimana-gimana gitu ya, desainnya biasa banget. Kalau ini elegan, lumayan lengkap juga. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini. Boleh. Nah, sekarang kita tinggal lihat di aplikasi di smartphone. Ini udah connected. Dari tadi kita belum enable. Makanya weather-nya belum ke-synchronize ke situ ya. Jadi, si aplikasi ini cuma bisa nge-handle satu smartwatch nih. Makanya yang Stratos dia di-disable. Ini rada agresif nih si aplikasinya. Ada shake to take photo. Dia minta request ke kamera juga. Kita skip aja. Ada weather. Ya, weather-nya belum disynchronize nih. Makanya tadi juga belum muncul ya data weather-nya di sana. Oke, Siti-nya udah ngambil langsung Cimahi. Sleep setting. Rapid eye movement. Continuous heart rate bisa di set juga. Dan di set warning juga kalau lebih dari berapa. Kemudian reminder setting, ini alarm, event, sedentary, drink water, sama medication. Kalau kamu punya kewajiban minum obat per jam berapa, per berapa jam, juga bisa di-set dari smartwatch ini. Mantap. Message notification setting. Nah, ini notif aplikasi apa saja mau di-forward ke sana ya. Call, message, miss call, dan third party apps. Cuma saya nggak akan ini karena dia butuh akses notification dari smartphone ini, saya nggak mau kasih. Enabling background run access ini juga rada berbahaya, dia minta bisa jalan terus di belakang, walaupun mungkin tujuannya biar bisa ngasih notif terus-terusan ke si smartwatch-nya. Tapi ya namanya third party apps saya rada kurang percaya ya. Jadi ya hati-hati aja. Kalau kamu udah percaya, udah yakin, boleh kasih. Dial center. Ini dia watch face-nya. My dial belum muncul. Nah, yang online. Nah, ini harusnya banyak nih si aplikasi InfoWear ini. Dialnya, bawaannya di aplikasi di smartwatch ada 4 ya. Kita lihat Dazzle Color, Personality, Album Dial, Business Affair, Simplicity, Pointer. Nah, buat yang suka watch face yang pakai jarum jam, nih di sini ada banyak banget. Ada berapa coba? 18, 20. Oh, masih ada loading lagi. 8 kali 3, 24. Satu kategori sekitar 24 lah ya, kita pukul rata. Ini ada 3, 4, 5 kategori, 120. Yang terakhir album itu buat pakai galeri kayaknya, buat jadi gambar yang berganti-ganti sebagai backgroundnya. Ini personality. Tadi saya nemu watch face yang bagus. Lucu ya. Tapi informasi yang dimunculkan tidak terlalu banyak. Oh, dia ada kombinasi warnanya tuh 3. Kita pilih salah satu dulu deh buat nunjukin warnanya. Synchronize lagi tuh dia. Setelah permissionnya dikasih. Ya, cepet ya kirimnya. Sekarang tinggal instalasinya di smartwatch-nya. Oke, udah berhasil.
Ih, layarnya mantap ya warnanya ya. Full color, AMOLED beneran. Nah, tinggal GPS-nya. Habis ini kita coba cek di luar ruangan ya, sambil saya pakai jalan kaki. Nanti saya akan munculkan juga apakah ada tracking map-nya atau tidak di aplikasi Infoware ini. Sementara ini saya pakai dulu di pergelangan tangan saya. Nah, ini mantap nih. Walaupun dia punya always on display, tapi tetap ada raise to wake-nya. Nih, saya matikan layarnya dengan ditutup. AOD-nya belum nyala. Nah, udah nyala. Lalu saya angkat. Tuh, langsung menyala watch face-nya. Karena ada beberapa yang ketika always on display menyala, dia ketika raise to wake tetap nggak kebuka ke watch face ya. Tetap harus pakai tombol physical. Ini enggak. Mantap. Dan kita akan tes sedikit si layarnya ini, responsivitasnya ya. Rada kesat sih ini. Tidak terlalu licin. Ya, ada sedikit jeda ngikutinnya ya, tidak terlalu halus. Ya, kelihatan ada sedikit jeda, tidak terlalu smooth gitu ya, yang ngikutin sapuan jari saya. Tuh, sedikit terhambat, terpatah-patah scrollingnya. Tapi kalau kita pelan-pelan, ya ngikutin kok. Cuma kalau buru-buru ya rada lumayan kerasa ada patah-patahnya sedikit. Oke lah, kita coba dulu buat kegiatan outdoor dan nanti saya akan kembali dengan rekaman dari smartphone aja buat hasilnya ya. Seperti apa yang jelas, ini harganya saat ini baru ada di Lazada 1.047.000 dengan kekuatan tentu saja layar AMOLED-nya serta built-in GPS 4 satelit ya, dia bisa kunci. Nanti saya akan update juga kemampuan menguncinya cepat atau tidak. Katanya ultra long battery life, tapi saya belum tahu berapa lama. Sama looks-nya, ya ini kece sih, minimalis, tapi tidak terlalu berbeda dari kebanyakan smartphone. Paling nih, si tombolnya dikasih aksen gerigi seperti itu, membuatnya berbeda. Tapi, ya buat yang suka smartwatch bulat, mungkin agak susah nerima kali ya. So far sih oke ini, nggak ada masalah. Walaupun memang harganya lumayan banget ya. AMOLED GPS harganya segini. Kemarin yang kita coba terakhir, yang AMOLED itu 800.000. Ini 1.047.000 tambah GPS. Hampir mirip sama Red Magic Watch ya. Itu 1,1 sekarang harganya ngedrop banget. Sudah AMOLED dan ada GPS juga. Ini lebih murah malah nih. Cuma bentuknya kotak. Layarnya kece banget ya. Gimana? Tertarik nggak? Pokoknya kalau tertarik, cek aja link di deskripsi. Siapa tahu sudah ada yang jual yang lain di Indonesia yang siap ready kirim buat kamu. Sudah kepanjangan, kita langsung ke hasil olahraganya aja. Thanks for watching ya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil berjalan barusan sekitar 3,5 menit. Dapat 230 meter ya. Nih kecepatannya per kilometer 17 menit. 30 detik. Kalorinya lumayan akurat, 23-25 barusan. Ada cadence-nya dan steps-nya juga sekitar hampir 400, lumayan akurat. GPS-nya pas di percobaan kedua juga lebih cepat ngelok dibanding yang pertama. Yang pertama lama banget, malah nggak dapat. Kalorinya masih nambah, tapi saya belum stop. Oke, ini ada exercise record-nya, tanggal, jam, jarak, waktu, kalori, steps, average speeds, pace, maksimal pace, heart rate, rata-rata dan maksimal, minimal juga. Dan ini dibagi ya heart rate zone-nya untuk light, intensif, aerobik, anaerobik, dan VO2 max. Nah, ini workout. Sekarang kita lihat recordnya. Itu ada 2 ya. Ini yang pertama tadi, ini rada ketinggian kalorinya, padahal jaraknya sama sebetulnya, tapi dia 63. Harusnya tadi kan sekitar 25-27 ya, pas balik lagi. Tuh lihat, total stepnya lebih sedikit, tapi kalorinya jauh lebih tinggi. Kita coba lagi buat ngelok GPS, pakai outdoor walking barusan. Oke. Langsung dapat tuh GPS-nya langsung 3 bar, berarti udah langsung lock lagi.
cepet ya segitu, karena 4 satelit. Dan ini hasil perekaman di aplikasi Infoware-nya. Kita coba yang terakhir ya, yang GPS-nya nge-lock nih. Kalau ngelihat nih yang pertama dia jalan dari yang hijau ke sini sampai ke yang orange. Kayaknya bener sih. Arahnya kayak gitu saya berjalan. Cuma nggak terlalu presisi kayaknya ya. Sama ini petanya nggak nge-load nih. Saya nggak tahu pakai peta apa nih. Kayaknya peta Cina sana si aplikasi ini. Nggak pakai apa sih? Baidu Maps ya, apa Weibo, nggak pakai itu, walaupun peta Cinanya, nggak pakai Google Maps juga kayaknya, karena ini aplikasi dari Tiongkok sana, di mana di sana aplikasi Google kan kurang dipakai ya. Kalorinya segitu, durasinya segitu. Nah ini grabnya, itu kelihatan dari ini pace-nya, kecepatan langkahnya ya, maksimum dan minimumnya ada, sama rata-rata langkah per menitnya tuh ada kelihatan juga, dan sekitar berapa sentimeter per stride. Nah kalau heart rate-nya nggak pakai grafis yang tadi, cuma ini pembagian ke kategori warm up sama fat burn, aerobik, anaerobik, dan yang limit atas. Lumayan lengkap sih untuk rekap aktivitasnya ya, cuma mungkin kalau ada heart rate-nya pakai grafik juga akan lebih bagus lagi. Kalorinya udah lebih akurat yang kedua ini dibandingkan yang pertama tadi, termasuk locking GPS-nya udah lebih cepat. Pas yang kedua udah ngunci banget. Ketika tadi saya stop pun pas ngunci lagi udah cepet kan segitu kan. Jadi ya so far so good sih segini buat level harganya. Walaupun nambah dikit lagi, sebetulnya kita bisa dapetin smartwatch branded yang lebih solid kerasa. Oke gitu aja.